Jangan terlalu empuk, jangan terlalu keras. Nah, jadi harus ditekan, nyemprot, telan. Oh, satu lagi, kita ajakin Pusaka Surabaya Kohar. Oh iya. Kalau pernah ke sana. Wah, 72 tahun. 72 tahun ya. Mudah-mudahan saya bisa seperti ini. Om Rey masih nggak tahu di mana, tadi ikut peleton cewek-cewek jadi nggak mau balik. Tari sama yang wangi-wangi. Minggu kesini. Oh, Bre hilang lama banget tuh, Bre. Pagi semua. Udah sembunyi. Halo, selamat pagi. Kayak di San Francisco ya, padahal nggak pernah ke sana. Halo ya, Chris ya? Iya. Halo, waduh, ya ampun, TP-TP mbek sapa? TP ambek Nanda tok lho. Ora, sing tadi kesana itu lho, sapa? Belum pulang. Taruh. Siapa tadi? Hah? Ikut siapa tadi? Ada peleton dong. Nggak jelas lah. Ada peleton perempuan-perempuan, salip-salipan sama peleton kita. Nah, kita boleh nggak ikut itu? Boleh. Terus kita kan sudah janjian satu lap lagi. Nggak kembali-kembali dia. Ya, kan? Dapat berapa orang tadi? Nggak kan nggak tahu kalau berhenti yo. Ya, dia nggak ngerti. Foto mau Om ya. Ini sering nonton podcast ini. Waduh, gengsi nih kita nih. Ini yang saya dapetin kalau di Jakarta, kalau cewek-cewek khususnya goes, itu pasti ada yang bawa makanan. Jadi tujuannya pengen kurus tapi yang dibawain beginian. Nah, Habis di ya. diisi lagi. Jadi goesnya 250 kalori, Yang makan makannya 1000 ya. Terima kasih. Ayo, boy. Jadi kalau goes nggak bisa kurus, salahkan yang ini. Aduh. Thank you ya. Hantu yang beli. Oh yang tadi Nah, ini. kalau saya boleh ambil nanti saya kasih diskon nanti. Ya, Yang manis yang mana saya kasih? Ini bosnya Subderti. Aduh, boleh dua? Jadi gue Ini nih, 60%. dikasih diskon 50%, kalau 2 100%. Ketemu lagi, kita sekarang lagi di Pantai Indah Kapuk karena ini salah satu tujuan goes utama teman-teman di Jakarta dan cukup enjoyable di sini, komunitasnya juga seru-seru, ramah-ramah. Kita kebetulan sedang ikut Sub Jersey dan Wednesday Bike dan Johnny Ray bikin pop-up store di Peak tanggal 8 sampai 10 Oktober 2021 di Sesio Cafe di Pantai Indah Kapuk ini, dan ada free coffee dan launching jersey baru dan sepeda baru segala macam ada di sini. Ada beberapa hal-hal unik sih, kalau pengen lihat ikut-ikut ya. Jadi mungkin yang kenal, biasanya saya selalu sama Om Rey, yang ya dulu dia waktu bikin kartun ini masih sangat bundar, cuman sekarang sudah nggak terlalu. Kayaknya dia sadar kamera sekarang, jadi harus lebih kurus katanya. Jadi ada jersey-jersey dan kaos-kaos lucu-lucunya Om Rey. Mungkin yang sudah lihat podcast pernah lihat di meja ada tulisan bidon, tulisan 99% tidak jadi atlet. Ya. Dan mungkin kenal muka ini kan ya. Nah, kita cari muka aslinya. 99 bukan apa. Om Rey, mirip nggak? Om Rey punya apa aja Om Rey? Ini jualan botol ini. Jadi untuk ini karena guyonan waktu podcast awal-awal dulu itu kan Masa ngomong
99% nggak jadi atlet. Maksudnya kalau kita berolahraga ya berolahraga, tapi kalau mau kenceng-kencengan ya kenceng nggak apa-apa. Tapi ingat 99% tetap nggak jadi atlet. Jadi ya kira-kira lah olahraganya. Cari prestasi boleh, mau ngejar Komstrava boleh, tapi mesti ingat kesehatan, kudu bisa jaga keamanan sama peloton atau dengan teman-teman yang lain. Sama yang penting tuh ini loh, ride lots, eat lots more. Jadi goes yang banyak, makan lebih banyak. Betul. Ini sekarang saya mau izin dulu. Mau makan? Eat-nya dulu. Eat-nya dulu. Soalnya yang punya tempat ini sudah nyiapkan makanan. Nggak enak kalau dibuang rezeki. Buat yang belum tahu, ini sebenarnya bidon baru Indonesia. Banyak yang belum tahu ini ya. Ini 100% made in Indonesia, food grade, dan kita terus terang pengujinya, jadi pasti dia empuknya enak. Soalnya ditekan tuh kalau empuk itu kan ada empuk yang asli sama empuk yang nggak asli tuh. Kayak maksudnya ini Iya, kalau tapi ini kan masuk, kalau yang nggak asli itu kan empuknya kayak gini mungkin ya. oh gitu ya. Nggak tahu. Agak kenyal-kenyal gitu ya. Agak kenyal-kenyal. Nah ini, Kita tapi ini kalau neken itu harus apa ya? Jangan terlalu empuk, jangan terlalu keras. Nah, jadi harus ditekan, nyemprot, telan. apa? Ulangi? Tekan, semprot, telan. Ya. Jadi Mohon maaf untuk anak-anak usia di bawah 18 tahun yang mengikuti podcast kita. Dia yang ngomong, bukan saya. air kan ditekan, nyemprot, ditelan. Bener orangnya. Jadi ini Indobidon namanya, dan salah satu produk pertamanya adalah Johnny Ray Edition. Teman-teman, kita membawa beberapa sepeda yang menurut kami cukup punya sejarah, buat kami khususnya. Jadi di depan saya ini adalah Wednesday Journey Titanium, sepeda yang dipakai partner saya di Wednesday, Om John Bumiharjo, finish 200 mile di Unbound Gravel di Kansas bulan Juni 2021 yang lalu. Jadi ini sepeda Indonesia pertama, orang Indonesia pertama yang mampu menuntaskan rute 330 km dalam 16 jam. Balapan gravel paling berat di dunia, paling terkenal di dunia. Sepedanya kita bawa ke sini dengan setelan yang dipakai Om John waktu di Kansas. Jadi Journey Titanium size 55 karena orangnya tinggi banget, dengan TT bar ya, TT bar tapi kita nyebutnya rest bar untuk istirahat, dari Profile Design, semuanya full NV kecuali ininya Profile Design, wheelsetnya juga NV, lalu dengan ban Maxxis Rambler. Jadi ini benar-benar setelan yang dipakai di Kansas dengan segala lecet-lecetnya. Oke. Tentunya daya tarik utama pop-up ini ya pasti jersey dari Sub jersey, karena menurut saya ini sudah jadi jersey merek Indonesia nomor 1 sekarang di Indonesia. Dan di sini mereka punya produk baru, tapi nggak usah saya jelasin, ini yang saya pakai salah satunya, tapi kita langsung nanya sama CEO-nya Sub Jersey aja, karena dia yang bikin, supaya kalau ada keinginan unek-unek apa nanti tahu orangnya yang mana gitu. Masih melayani konsumen. Ini kalau Anda bicara soal jersey di Indonesia, kalau Anda ngomong tentang Sub Jersey, tersangka utamanya yang satu ini, Mas Bagus Ramadhani. Mungkin yang pernah ikuti podcast pernah ada episode ngomong brand Indonesia, dan tolong setelah nonton ini cari di YouTube TIC Band tahun 2000-an, lagunya Terbaik Untukmu. Cari orangnya, dia drummernya TIC Band waktu itu. Lagunya sangat kondang, sangat populer untuk anak muda saat itu. Dulu. Sekarang jersinya sangat populer untuk cyclist. Mungkin Mas Rama bisa, kita manggilnya bukan Rama, tapi demi image-nya dia supaya terjaga, kita manggil dia Rama.
Jadi mungkin Mas Ema bisa dijelaskan produk barunya Sup di sini apa? Ini yang produk terbaru kita itu kan Pro Aero. Jadi yang paling utama sekarang adalah di lengan. Lengan ini konstruksinya memang mesh supaya lebih apa ya, kita lebih cepat lebih dingin. Kalau Pro ini memang kita cenderung lebih ke aero untuk tubuhnya, body ya istilahnya. Kain utama kita ada UV terus ringan banget, dan yang terpenting adalah keringat cepat kering. Itu prinsipnya. Karena risetnya semua di wilayah tropis ya. Kita semua riset di wilayah tropis, dan yang perlu diingat adalah ini produk dalam negeri. Ini dalam negeri. Tidak ada yang diimpor. Banyak brand Indonesia itu masih menggunakan bahan impor. Sup jersey ini yang saya tahu semuanya produk dalam negeri. Kainnya, prosesnya, sampai finishingnya Semuanya di Indonesia. 100% made in Indonesia. Dan untuk mendevelop sebuah artikel baru itu butuh waktu 1 tahunan. Jadi nggak segampang yang kita balik ini beli ini gitu kan. Kita semua harus melalui riset. Jadi terus terang waktu kita coba, Mas Asrul yang saya suruh coba waktu itu. Jadi kalau ada yang ngomel duluan di sini. Terus ada lagi yang di dalam ini brand yang pertama kita buat 5PM. Ini sudah mulai tahun 2018. Ini jersey sejuta umat di Indonesia. Jadi dari Aceh sampai Papua, Anda pasti bertemu cyclist pakai jersey 5AM. Dan itu berarti terima kasih Anda sudah bangga memakai merek Indonesia yang 100% buatan Indonesia. Bukan pura-pura brand Indonesia. Mudah-mudahan semua cyclist Indonesia wajib punya inilah. Istilahnya standarnya Indonesia harus punya. Berarti Anda bangga sama cyclist Indonesia juga. Harganya juga sangat terjangkau ya. Hanya 375.000. Terus ada lagi yang baru ini. Seperti Om Ray. Ini tarik, sedot, telan, sudah. Jangan dikeluarkan lagi. Telan aja biar nggak kering. Buruan ya, dapetin cuma 75.000. Ini ada sedikit Oh ya, kalau di Surabaya itu ada tradisi kita Happy Wednesday. Jadi goes paling keras. Tradisi ini sudah dimulai sejak tahun kira-kira 2012-2013. Setiap hari Rabu kalau di Surabaya itu goesnya paling seram, paling kejam. Tapi kita menyebutnya dengan bahasa yang positif dan bahagia, yaitu Happy Wednesday. Karena semua orang akan merasakan sakit, tapi itu adalah sakit kerja keras atau sakit penyesalan. Jadi semua orang pasti sakit. Happy Wednesday is painful. Hari ini goes di sini berapa orang? Saya kurang lebih di sini 15. Jadwal saya ini kan goes Selasa Kamis. Nah, pas dapat kabar, wah ternyata ada Sup jersey nih dari Surabaya mau buka stand di sini 3 hari. Ya wes lah, kita mampir sekalian goes pagi dulu. Setelah goes jadwalnya kan 7.30 ya. Setelah selesai ya udah kita coba lihat apa sih ada new model seperti apa nih jersey yang akan datang nih. Ayo, barengan ayo. Aku dong. Satu. Nanti nggak dicuci. Nanti nggak dicuci. Jadi yang dicuci cuma sini aja. Masalah khusus paling lari. Gua punya. Kalau waktu gua pakai sih itu langsung bilang, itu niru ya. Iya. Lucu banget. Sebabnya gua tim mama banyak. Lu di tengah dong, di tengah. Apa lagi? Kalau itu Jangan dicuci ya Mas bajunya. Jangan dicuci, jangan dicuci. Ikut. Sarangi. Laki-laki. ini
senam yang punya tempat ini? Ikut. Grup joget. Ikut kan. Jadi tiap hari apa ini kalau Jumat. latihan? Oh, Jumat. Yang dilatih apa? Dansanya model apa aja? Macam-macam gaya. Line dance. Tapi anu toh, macam-macam gaya. Iya. Ya. Pose terus, gini terus. Ya, habis ngajakin ngomong mulu kita lagi tahu. Ini di video loh, bukan di foto. Om Edi ini Ajewannya termasuk yang spesial karena termasuk generasi pertama Ajewan, dan ada tendangannya Om John Bumiharjo dan saya di sini. Dan ada nama saya. Dan ada namanya custom ya. Makasih. Enak ini sepeda. Indonesia bisa. Ya, makasih. Kita pakai kemana-mana. Iya. Om Yakob usianya 70 tahun. 71 masuk 1 Masuk 1, Kohai 72 tahun. Peserta Bromo Kom 2 kali. Yang ini ke Bromo berkali-kali. Waduh, luar biasa. Jadi moga-moga nanti kita ketika usia lebih senior bisa sekuat mereka terus. Benar. Amin. Amin. Soalnya kita wis ping-ping. Penting ya. Belum tentu kita bisa sekuat 2 orang ini. Ya. Makasih Om. Terima kasih. Ya, congrats ya. Ya, opening meeting. Ya. Congratulations, Sub Jersey. Sukses selalu. Amin. God bless. And Socio Cafe. Yeah. Iya, enak ya. Getarannya juga bisa dipendam ya. Besar. 28 ya. 28 ya. Jalan paving enak. Kesarangan langsung dari Surabaya. Iya, aku lihat podcastnya. Kok hai masuk muri dewe tapi kuat. Ada peredamnya. Peredam ya. Jalannya enak. Ya, di Sesio Coffee di Pantai Indah Kapuk ini Wednesday Bike kebetulan melakukan sneak peek ya, jadi memperkenalkan produk barunya. Ada Aluminati yang aluminium, tapi yang paling banyak dilihatin orang pasti yang paling canggihnya, jadi Wednesday AJ5 atau AJ5. Ini yang akan kita segera rilis akhir tahun 2021 ini, edisi 2022. Jadi kita sudah punya 2 sampel di sini yang nunjukin opsi-opsi yang bisa dilakukan untuk AJ5. Jadi perkenalan pertama adalah AJ5 adalah frameset karbon high-end terbaru dari Wednesday Bike, terbuat dari karbon paling baru dan tentunya sesuai tren sepeda modern. Dia sistemnya full integrasi dengan kalau bahasa gampangnya nggak ada kabelnya, kayak gitu. Kabelnya semua disembunyikan. Tapi kita tidak ingin yang utama hanya menyembunyikan kabel, tapi karena secara sistem semuanya harus benar-benar bisa sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari yang memakai. Jadi kadang-kadang kita kalau beli sepeda full bike itu tetap harus ganti banyak komponen, antara ukuran handlebar yang nggak pas, ukuran stemnya nggak pas, saddle-nya nggak pas, malah akhirnya keluar uang lebih banyak karena harus mengganti komponen. Jadi di Wednesday Bike kita selalu framesetnya dulu, baru kemudian Anda ingin dijadikan seperti apa, kemauannya seperti apa, dan kemampuannya seperti apa. Jadi saya beri contoh dari 2 contoh warna yang kita tampilkan. Yang satu adalah dusty pink, merah muda matte ini, dan ada rhino grey, abu-abu di belakang. 2 contoh setting yang sangat berbeda. Yang grey itu habisnya 2 kali lipat lebih daripada yang pink, tapi secara look semuanya tetap kelihatan elegan, anggun, dan modern banget. Mungkin kita mulai dari yang grey dulu karena ini yang top of the line kita, meskipun sebenarnya masih bisa dibuat lebih high lagi. Jadi pasti yang utama dari AJ5 ini adalah secara
karbon secara production ini karbon spek setinggi mungkin yang bisa kita lakukan dengan price point yang kita kejar. Jadi ini setara dengan frame-frame tertinggi di dunia dengan quality build yang kita upayakan semakin tinggi tentunya. Dan kita bekerja sama dengan FSA, Full Speed Ahead, itu perusahaan komponen salah satu yang terbesar di dunia yang punya brand FSA dan Vision untuk develop sistem integrasi di front end-nya. Jadi menggunakan sistem ACR atau ACR atau Aerodynamic Cable Routing. Jadi semua kabelnya dari shifter segala macam itu langsung masuk ke dalam stem, turun ke head tube, di fork, hanya keluar sedikit di bawah fork. Ciri khas Wednesday sejak AJ1 adalah ada top tube yang agak melengkung. Ini tradisi lama kita. Jadi ini kita pertahankan di sini sebagai stylingnya. Kemudian geometrinya juga kita optimalkan untuk orang Asia. Orang Asia itu rata-rata torsonya lebih pendek daripada bule, sehingga geometrinya lebih pas untuk orang-orang Asia. Agak lebih pendek dikit, intinya begitu. Dan pilihan kokpitnya nanti macam-macam. Di sini kita menggunakan Vision Metron 5D. Ini salah satu opsi populer ACR, tapi ini bukan satu-satunya opsi yang ada. Nanti ada opsi yang lebih mahal lagi, juga ada opsi yang jauh lebih murah. Nanti yang saya tunjukkan. Kemudian kita memutuskan seat postnya tetap menggunakan seat post bundar 27,2 mili. Kemudian ban pasti bisa sampai ban 30, standar baru road bike. Ini menggunakan ban 28 dengan wheelset NV45ER yang lebar. Jadi ini ban 28 seperti ban 30. Ini menggunakan SRAM Red E-Tab. Jadi sebenarnya wireless. Jadi sebenarnya juga nggak ada kabel, yang disembunyikan hanya kabel rem. Dan ini wireless semua, top of the line. Dan ini contoh kalau di spek up ya, spek yang tinggi. Tapi kita punya contoh yang harganya tidak sampai separuhnya ini dengan frame set yang sama. Jadi kita AJ5 kalau di setting lebih murah dari ini bisa lagi. Misalnya kita menggunakan kokpit dari FSA juga, masih dari FSA, tapi dari alloy. Ini Vision Trimax namanya, Trimax. Kemudian ini FSA NS. Dan ini harganya, stemnya hanya kira-kira Rp900.000, handlebarnya hanya kira-kira Rp900.000, tapi tetap kelihatannya bersih tanpa kelihatan kabel. Jadi untuk integrated tidak perlu mahal. Itu kalau Anda memilih opsi AJ5, Anda bisa punya opsi-opsi seperti ini. Jadi tidak dipaksa harus satu spek. Kemudian karena ini warnanya menurut saya sih anggun, ya feminin tapi juga tidak, tapi cowok pakai juga keren. Dan yang istimewa lagi di setting ini adalah ini masih menggunakan Ultegra 11 speed, jadi masih Ultegra, Shimano Ultegra yang mekanikal. Tapi Shimano Ultegra mekanikal pun kabelnya juga bisa masuk semua. Jadi tidak harus elektronik untuk menyembunyikan kabel-kabelnya. Jadi Anda mau pakai 105 pun bisa, kabelnya akan sembunyi. Jadi tidak harus elektronik, jadi bisa sesuai budget yang Anda inginkan. Ini kebetulan menggunakan seat post dari Wednesday yang harganya lebih murah. Tapi juga Anda kalau mau lebih murah lagi bisa pakai seat post dari Alloy. Kebetulan saya pakai saddle fabrik ini, tentunya ini fabrik karbon. Jadi kalau mau lebih murah lagi juga lebih bisa lagi. Dan ini masih menggunakan wheelset NV Foundation, jadi masih NV. Mau lebih terjangkau lagi juga bisa. Jadi AJ5 ini kita posisikan sebagai superbike yang bisa dibuild sesuai kemauan, kemampuan, dan kebutuhan. Jadi tidak harus dipaksakan beli full bike, tapi nanti pada akhirnya harus ganti komponen. Jadi ini superbike yang bisa menyesuaikan dengan segala kemauan, kebutuhan, dan kemampuan Anda. Bagus ini lucu. Pas sama warna sepedanya. Waduh, enteng banget nih. Ya, kita di lantai atas Sesio Coffee ini bukan hanya ada AJ5, tadi mungkin kalau ada yang tanya beratnya berapa, ini frame saja mungkin hanya 800 gram. Jadi kalau Anda mau merakit ini 7 kg sangat bisa. Jadi ini sangat ringan. Kemudian tentunya kita juga mendisplay produk-produk lain dari Wednesday Bike. Jadi kita ada AJ1, di sini ada AJ1 disc, ada AJ1 titanium yang kita tampilin juga di sini, dan kita juga menampilkan yang mungkin yang mengikuti podcast kita beberapa episode lalu sempat banyak bicara tentang group set Sensah. Jadi ini ada dua Illuminati.
Ini aluminium yang disc brake. Kita menggunakan Sensah mechanical disc brake. Ini yang saya pakai saat goes di Peak dan di Bintaro Loop. Kemudian ini ada yang versi mechanical ya, versi rim brake yang kita pakai di podcast beberapa episode lalu, kita bawa ke sini juga. Cuman bedanya ini masih frame prototype, jadi kabel routingnya masih belum seperti yang ini, tapi kita bawa contoh rim brake dan disc brake aluminium di sini juga. Dan yang banyak perhatian tentu sepeda yang dipakai Om John Bumiharjo ketika finish Unbound Gravel 200 mile itu kita pajang di depan pop-up-nya Subjersey, dan itu lumayan mencuri perhatian juga karena ini sepeda yang mengantarkan orang Indonesia pertama finish di Kansas itu. Dan tentunya kita juga ada Journey versi karbon di sini yang dipakai Om Ray goes di Peak, nguber cyclist cewek pakai ini dia. Gitu orangnya. Lu berpeleton, bukan cyclist cewek. Cuman ceweknya ada di peleton. Bodoh sih. Halo, pop-up-nya Sub, Johnny Ray dan Winstead Bike itu diselenggarakan di Sesio Cafe di Jakarta. Nah, kenapa namanya Sesio Cafe? Karena cafe Sesio ini milik dari Bapak Om Sesio, Om Christopher Sesio. Ini belum Om, belum Om. Umurnya separuh kamu. Ya, separuh kamu. Berarti 15. 15. 15. Jadi Chris Sesio ya. Terima kasih mau diberantakin tempatnya buat teman-teman sepeda ya. Ya, sama-sama. Jadi moga-moga semua kafe yang lain mau diberantakin ya. Ya. Ini kalau menurut saya sudah nyoba 5 dari menu yang sebelah kanan, karena menu yang sebelah kiri itu cuma cairan. Ini benda padatnya di sini. Ya. Jadi yang padat-padat ini saya sudah nyoba 5, enak-enak semua. Kurangnya 1, kurang banyak. Favoritnya yang mana? Saya belum coba yang ada bintangnya soto Medan itu belum. Tapi Mama Mie itu sudah. Itu enak. Ya, soto Medannya top sih. Ya. Soto Medannya top. Chicken sambal mata itu enak. Ya. Terus ini Om Chris ya, Om Chris, aku lupa belum dia Om Chris. Dek Chris, karena usianya separuhnya Om Chris. Ya. Jadi ini kafe kan baru kan ya? Baru Ya. sebulan 2 minggu. Sebulan 2 minggu, Iya. namanya 1,5 bulan deh. Oke, iya. Ya. Jadi 1,5 bulan buka langsung dirusuin pakai jersey, sepeda dan ombre. Nah, jadi di sini ya, kamu spesialtinya apa? Yang kamu banggain sendiri? Kopi sih. Kopi. Kita kan, saya sendiri juga hobi kopi, passion di kopi, dan udah kerja di bagian kopi selama 6 tahun di Australia. Ya. Jadi karena kemarin pandemi harus pulang dan merit, jadi buka coffee shop sendiri. Nah dulu harus pulang karena harus merit. Iya, Kalau nggak merit diapain? tetap pulang. Tetap. Ya. Oke, berarti Om Ray mau coba kopinya? Nah, catatan. Om Chris lagi. Dek Chris ini juga cyclist. Oh, iya. Kelihatan badannya panjang, tipis kan ya. Saya juga panjang. Ya. Jadi kelihatan kalau cyclist. Jadi sesama cyclist support bisnis sesama cyclist. Yes. Top kan? Thank you. Nah, jadi Saya juga ikut. oh, iya. Saya TCST aja. Oh, itu bukan kopi. Loh, enggak bisa minum kopi. Oh, ya udah. Sabar. Ya, Let's Tea, saya apa? Hot latte, boleh. Nanti adik Chris akan demo bikin kopi. Oke. Terus kita bikin kayak apa? Tanda pedas dong. Apa itu? Komedi monyet gitu. Ya. Oh, gini. Ya, Yang ke pasar? Nggak ada. nggak ada. Ya, makasih. Chris, makasih sudah support merek-merek Indonesia. Moga-moga Sesio Coffee makin top. Amin. Thank you. Ya, bikinin dulu. Oke. Ya.
Thank you. Cyclist dekat dengan kopi, kecuali Om Ri dekat dengan teh manis. Karena suka yang manis-manis. Itu stretching gak dia? Itu di basket dan sepeda. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Sehat dong. Alhamdulillah. Peletonnya paling panjang. Katanya di pulau. Oh kemarin berarti. Terima kasih Mas Alfred Ananda, Mas Joni Ray, dan juga Mas Bagus Ramadhani. Oh satu lagi, kita ajakin Pusaka Surabaya Kohai. Oh iya. Kalau punya anak saya. 72 tahun. 72 tahun ya. Mudah-mudahan saya bisa seperti ini. Ya. Semoga kita bisa seperti Bang Toto sama Kohai. Ya. Ayo, mari, ayo. Enggak. Itu Bang, masih 30. Kepisnya 30 Bang. Iya. Konstan ini. Hasil rata 30. Yang belakang naikkan aja biar nggak berat. Yang belakang naikkan lagi biar nggak berat. Angin dah Bang. Angin juga pengaruh, angin. Ayo. Woi, minum banyak nih. Di bawah 2 kali. 2 kali. Ya. Ayo. Yuk masuk. Yuk. Go.
belok kiri Mas, aku tak ambil kamera. Masuk. Oh, sudah pernah kalau kesini. Cuma tadi ditambah sedikit motor masuk itu apa? Bintaro Exchange itu. Ya itu agak nambah berapa kilo gitu. Tapi kalau rutenya sudah pernah. Memang ramai jalannya seperti ini. Tambah siang kan masih tambah ramai. Makanya berhenti. Tidak biasa sama jalannya soalnya saya. Goes pagi di Binloop sama teman-teman Subjersey, Om Toto dan pasukan Binloop. Ya, saya kalau ke Jakarta biasanya goes ini yang paling dekat dari tempat tinggal di sini soalnya. Mantap mobilnya ini. Kurang kilometernya kurang 43. Isinya ingin 75 lah, cukupan 75. Aceh namanya siapa? Janita, Sekarang umurnya berapa? 9 tahun. Siapa yang ngajarin sepeda awalnya? Nggak ada, pengen sepedaan. Terus pertama-pertamanya bareng ayah dulu. Terus ketemu Om Toto, jadi bareng Om Toto. Sepedaan yang paling jauh pernah kemana? Sampai Pik, dari Bintaro sampai Pik. Buat goes-goes pemula yang beli sepeda mahal hanya untuk ke kafe, Palu sama adik yang satu ini. Kuat banget, niat, berani, ditarik 40 nggak copot. Dari 4 orang ini, kira-kira kalau kuat-kuatan, ya ini nggak ada yang kuat, cuman kalau Paling kuat dia lah, paling kuat dia nggak. Kalau nanjak, aku mungkin nomor 1 di antara 4 ini loh ya. Kalau datar, Om Rey mungkin nomor 1. Kalau betah-betahan, adik nomor 1. Semuanya paling terakhir dia. Apa? Kamu yang kuat ya. Oh, yang kuat. Kamu yang tabah, kamu yang tabah. Kamu harus tabah. Pegang dulu ya saya. Masya Allah. Berapa kilo itu? Berat. 8 lebih. Asli, kalau Anda goesnya hanya goes hanya santai-santai atau hanya untuk gaya-gayaan, malu sama adik kita satu ini. Ini lebih berat daripada sepeda saya. Di atlet kebanggaan Indonesia ya? Iya. Kayak Om Aiman. Luar biasa. Wah, hebat banget. Ini luar biasa nih. Saya gini, kan sebetulnya ini bukan kali pertama kita dengan Subjersey ya, kan kita 2 tahun yang kalau nggak salah kan kita punya acara FBL 250 kilo itu Subjersey itu juga buka booth di sana dan itu luar biasa sambutannya. Artinya pada saat sekarang ini memang kita sudah rencanakan kan jauh sekitar sebulan yang lalu akan ada new edition dari new Subjersey akan buat launching di Bintaro, dan itu kita lihat sekarang sambutannya luar biasa. Kita lihat peletonnya juga luar biasa, dan saya pikir Subjersey ini ya kita mesti akui lah karya inovatif anak bangsa yang luar biasa bagus, hebat, dan sudah jadi milik khususnya para penggemar sepeda ya. Kita lihat sambutannya kan, kita lihat setiap keluar baru, brand baru dari Subjersey itu selalu berhasil dengan bagus. Hebat Subjersey, sukses terus. Saya mau di dapur ya. Saya sudah